Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah unboxing Oppo A57. Bahkan kita juga sudah bikin video review lengkapnya sampai compare dengan beberapa kompetitor. Dan di video kali ini kita akan membahas apa saja kelebihan dan kekurangan yang dimiliki HP ini. Dimana poin seperti ini wajib banget kamu ketahui supaya tidak salah pilih atau menyesal di akhir. Dan untuk kelebihan yang pertama yang dimiliki Oppo A57 adalah charging super ngebut. Buat kamu yang belum tahu, Oppo A57 dibekali dengan baterai sebesar 5000 mAh dengan kecepatan isi daya SuperVOOC 33 Watt. Dimana poin ini salah satu nilai favorit. Karena untuk isi daya sampai full 100% tidak butuh waktu yang lama, hanya sekitar 1 jam 20 menit, jadi sangat menghemat waktu. Cocok buat kamu yang tidak mau nunggu lama saat HP kita sedang isi daya. Dan yang jelas, poin ini juga merupakan upgrade dari seri sebelumnya yang kebanyakan hanya dibekali dengan fast charging 18 Watt. Lalu untuk kelebihan yang kedua adalah sudah memiliki dual speaker stereo. Mungkin di beberapa merek lain, dual speaker output seperti ini bukan hal yang spesial. Tapi kalau di Oppo A57, poin ini jadi nilai lebih. Karena jika kita berpatokan dengan Oppo A series sebelumnya, kebanyakan hanya dibekali dengan mono speaker. Jadi bisa dibilang ini sebuah peningkatan. Dan karena sudah menggunakan dual speaker, otomatis kualitas suara yang dihasilkan lebih keras dan mampu memberikan pengalaman yang lebih saat digunakan untuk nonton film atau main game. Dan untuk kelebihan yang ketiga adalah memiliki desain yang mewah. Di sini untuk urusan desain, Oppo A57 sudah memiliki tampilan yang mewah, bahkan terlihat premium di kelas harganya. Mulai dari finishing warna, bentuk bodi yang kotak, setup framing kamera, hingga letak sensor sidik jari yang sudah ada di bagian samping, jadi satu dengan tombol power. Bahkan ya, kalau kita lihat dari tampak belakang, desain dari Oppo A57 sama seperti Oppo Reno 7 series, jadi tidak terkesan jadul sama sekali. Mungkin yang perlu kamu garis bawahi hanya satu hal, yaitu untuk konsep layar yang digunakan masih water drop screen. Sedangkan untuk kelebihan yang keempat yaitu kamera bisa diandalkan. Buat kamu yang belum tahu, Oppo A57 dibekali dengan dua lensa, 13 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel kamera bokeh. Untuk kamera selfie-nya sebesar 8 megapiksel. Kalau kita hanya berpatokan dengan angka yang ada, megapiksel yang digunakan jelas kurang besar, apalagi untuk kelas harga 2,4 juta. Tapi kamu gak usah khawatir karena kamera HP Oppo selalu bisa diandalkan. Di sini untuk kamera belakangnya, HP ini sudah mampu menghasilkan jepretan gambar yang bagus, tajam dan detail, walaupun hanya 13 megapiksel. Untuk saturasi warnanya juga terlihat fresh atau hidup, pokoknya mantep lah. Lalu untuk hasil kamera selfie-nya, HP ini memang hanya dibekali dengan kamera 8 megapiksel. Tapi untuk kualitas foto yang dihasilkan juga sudah bagus, tidak kalah dengan kamera 16 megapiksel di merek lain. Detail gambarnya dapat, saturasi warnanya juga oke. Itulah tadi 4 kelebihan dari Oppo A57 yang harus kamu ketahui sebelum membelinya. Sekarang kita akan bahas apa saja kekurangan yang dimiliki HP ini. Dan untuk kekurangan yang pertama yang dimiliki Oppo A57 adalah chipset kurang powerful. Oppo A57 hanya dibekali dengan chipset MediaTek Helio G35 octa-core 1,8 GHz pabrikasi 12 nanometer. Dengan GPU support masih menggunakan PowerVR GE8320. Dari jenis chipset yang digunakan sudah bisa dipastikan kalau HP ini tidak dibekali dengan chipset yang ngebut. Malah bisa dibilang untuk kelas harga di atas 2 juta, chipset yang digunakan masih kelas entry level. Karena terbukti skor yang dihasilkan tidak terlalu tinggi saat pengujian. Untuk skor Geekbench 5 tidak sampai 1000 poin. Dan untuk skor Antutu Benchmark, skor yang dihasilkan tidak sampai 150 ribuan. Lalu untuk kekurangan yang kedua adalah kapasitas RAM-ROM-nya kurang besar. Oppo A57 untuk saat ini hanya memiliki satu varian saja, yaitu 4/64GB yang dijual dengan harga 2,4 juta. Untuk kapasitas RAM-nya sebenarnya tidak terlalu jadi masalah. Selain masih cukup untuk menunjang kebutuhan, di sini juga sudah didukung dengan fitur RAM Plus atau RAM virtual. Tapi untuk memori internalnya jujur kurang besar, karena kebanyakan merek lain dengan harga setara sudah dibekali dengan memori 128GB. Dan yang perlu kamu perhatikan, dari total memori 64GB, di sini kita hanya dapat space free-nya sekitar 45,1GB saat HP baru diaktifkan.
Jadi bisa dipastikan HP ini bakal kurang cocok buat kamu yang butuh memori besar untuk menyimpan banyak file atau aplikasi. Karena bakal cepat penuh kalau tidak ditambah dengan micro SD. Sedangkan untuk kekurangan yang ketiga adalah performanya kurang lancar. Untuk urusan performa, saya sudah singgung kalau HP ini tidak menawarkan spesifikasi yang gahar. Jadi bakal kurang cocok buat kamu yang hobi main game berat. Dan cocoknya lebih untuk penggunaan yang kasual saja. Seperti chatting WhatsApp, scroll Instagram, Facebook, sampai TikTok, atau nonton film. Kalau ditanya untuk kebutuhan gaming berat seperti PUBG atau yang lainnya, sebenarnya HP ini sudah bisa digunakan. Tapi tanda kutip tidak dengan performa yang maksimal. Sama satu lagi, jangan heran kalau sering berjumpa dengan lag atau frame drop, jadi kurang rekomen. Pokoknya HP ini cocoknya hanya untuk kebutuhan yang ringan dan kasual saja, kurang rekomen kalau untuk kebutuhan gaming. Dan itulah tadi beberapa poin kelebihan serta kekurangan dari Oppo A57 versi sesuai harga. Tapi kalau kamu punya pendapat atau masukan lain, kamu bisa banget tulis di kolom komentar. Atau mungkin di antara kamu ada yang menggunakan Oppo A57 ini, kamu juga bisa banget sharing pengalaman selama penggunaan bagaimana. Di sini yang jelas HP ini tidak menawarkan spesifikasi yang gahar sama sekali. Jadi sebelum beli, pastikan sudah disesuaikan terlebih dahulu dengan kebutuhan kamu buat apa. Tapi enaknya pakai HP Oppo tuh nyaman saat digunakan. UI-nya stabil, hardware-nya juga bandel, dan kamera yang bisa diandalkan. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.